Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Rudiansa. Oke, saya hari ini akan mengenalkan program yang sangat luar biasa. Karena di sini ada seseorang yang sangat luar biasa. Beliau mantan penjual kue keliling yang sekarang memutuskan resign dan fokus menjalankan 3i. Sekarang income-nya kurang lebih 50 juta setiap bulan. Wow, dahsyat. Kita sambut Bapak Tiswanto. Silahkan, waktu dan tempatnya kami persilahkan Bapak Tiswanto. Posisi puncak ya di Crown Agency Indonesia. Amin. Sebelumnya buat teman-teman sahabat dimanapun Anda berada, ya perkenalkan, nama saya Tiswanto. Saya asli dari Cilacap, domisili saya di Bandung, dan saat ini saya live dari Cibinong. Ya, dalam rangka biasa ya, kita ada tour untuk tim. Ini saya di Cibinong, di rumahnya salah satu mitra 001 Cibinong, Pak Warto Handoyo. Ini luar biasa. Jadi sudah ya biasalah melalang buana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu semuanya yang sedang ada di Zoom maupun ada di YouTube, bagaimana kita membangun menjadi seorang juara, atau kita memiliki seorang mental juara. Karena kalau kita pengen sukses, salah satu yang syarat mutlak yang harus kita miliki adalah bagaimana kita memiliki mental juara. Kenapa seperti itu? Ya karena saya sadar betul ya ketika di 7 tahun yang lalu ya sebelum bergabung dengan program 3i Network ini, ya saya pola pikir saya, mindset saya juga pola pikir seperti kebanyakan orang di luar sana yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa sukses, untuk bisa berubah nasibnya menjadi jauh lebih baik, untuk hal-hal yang semuanya bersifat negatif dalam tanda kutip, bukan kriminal gitu. Nah, begitu saya bergabung dengan program 3i Network, kemudian mulai belajar tentang ilmu-ilmu sukses, belajar dengan orang-orang yang sudah sukses, belajar dengan orang-orang yang sudah berhasil, ya kemudian ya baca-baca buku yang sebisa saya, semampu saya, semampu saya, ikut acara-acara seminar, ikut acara-acara training, acara-acara GoP dan lain sebagainya. Akhirnya di situ saya mulai terbangun kepercayaan diri saya untuk bahwa saya pun punya kesempatan yang sama dengan mereka-mereka yang sudah sukses. Akhirnya action saya totalitas. Dan luar biasa, satu hal yang dulu kelihatannya buat saya pribadi ini mustahil ya, mencapai posisi yang cukup bergengsi di 3i Network gitu, dalam waktu 3,5 tahun, tepatnya di September 2018. Ya. Akhirnya posisi-posisi yang ada di 3i Network ini berhasil saya lewati, mulai dari tim agensi, leader agensi, bronze agensi, silver agency, gold, dan akhirnya September 2018 saya mencapai posisi platinum agency. Artinya satu hal yang sangat luar biasa. Nah, kebanyakan orang selalu sering tanya, bagaimana rahasia sukses? Ya, padahal yang saya lakukan adalah ya saya terus tetap bertahan, saya tetap belajar, saya tetap memiliki menjaga keyakinan saya dengan terus on system seperti saat ini. Jadi dan luar biasa juga ya di Oktober 2019, hal yang tidak diduga-duga, hal yang tidak disangka-sangka, istri saya juga mencapai posisi gold agency. Artinya dengan program 3i Network ini, saya dengan istri mencapai posisi yang menurut kami ini luar biasa, gold dan platinum. Nah, Ibu semuanya, berkaitan dengan tema kita membangun juara, ya. Salah satu
bagaimana supaya kita memiliki ya, atau mencapai goal atau tujuan yang sudah kita tetapkan di awal ketika kita memutuskan sesuatu, itu kita harus punya mental juara. Nah, bagaimana cara membangunnya, ini yang paling penting. Nah, nanti coba mungkin kita ada waktu 1 jam ke depan, ya semoga sharing pada siang hari ini bisa memberikan inspirasi buat saya pribadi, ya, kemudian buat Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun nanti di YouTube, ya, ataupun nanti suatu saat ada yang melihat tayangan ulang ini, bahwa satu yang harus kita yakini betul, harus sadari betul sesadar-sadarnya, bahwa setiap kita, ya, setiap pribadi, setiap kita ini mempunyai hak, mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sukses. Kenapa? Karena ya, saya Muslim, saya sering mendengar para penceramah, para ustadz, para kiai yang selalu mereka ini mengupas tentang salah satu firman Allah, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Artinya apa, Bapak dan Ibu semuanya? Bahwa setiap kita dilahirkan ke dunia ini sudah menjadi juara. Cuman beriring dengan berjalannya waktu, ya, ini mental kita, pikiran kita itu dipenuhi dengan file-file yang negatif dalam tanda kutip, ya. Akhirnya sifat dasar kita sebagai seorang juara, sebagai manusia yang bisa menjadi pemenang, ini dikalahkan oleh keadaan pikiran yang sudah dipenuhi oleh file-file negatif yang didasarkan atau diawali atau dimasukin dari dengan siapa kita bergaul, dengan lingkungan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Nah, semoga saat ini adalah salah satu upaya bagaimana kita menjadi seorang juara. Kita langsung ke slide-nya aja. Oke, ini teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara membangunnya? Ini membangun mental juara. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, ini saya juga, ya, saya hanya seorang kampung, ya, saya hanya orang kampung yang mencoba mengadu nasib di tanah perantauan, ya, tepatnya di Bandung, hanya dengan modal nekat dan tekad, ya. Jadi salah satu kenapa saya merantau, karena saya dilahirkan dari keluarga yang tidak punya. Kalau saya dilahirkan dari orang kaya, kemungkinan besar saya tidak akan merantau. Nah, karena saya dilahirkan dari keluarga yang tidak punya, makanya saya merantau hanya dengan modal nekat dan modal tekad yang kuat, supaya nanti di tempat perantauan ini saya bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang saya harapkan saat itu. Nah, di tempat perantauan saya sudah bekerja belasan tahun sebagai seorang karyawan. Artinya saya sudah 13 tahun bekerja di karyawan. Kemudian setelah bekerja, saya melihat kawan satu kerjaan saya, mulai dari dia bekerja dengan bos sampai puluhan tahun, sampai dia tua, sampai akhirnya dia pensiun dan akhirnya meninggal, dan dia tidak mendapatkan apapun. Nah, saat itulah saya mulai berpikir bahwa kalau saya teruskan bekerja, saya tidak akan pernah berubah nasib saya. Karena saya juga pernah sering melihat, atau saya juga melihat tidak ada orang yang kaya raya dari bekerja. Maka saya putuskan saya untuk keluar dari pekerjaan saya dan saya mencoba untuk wirausaha. Mulai dari buka warung kelontong, jualan kue keliling, jualan kaos kaki keliling, jualan apa aja, kaki lima dan sebagainya. Dan semuanya itu gagal berkali-kali. Dan saat itu saya berpikir bahwa sepertinya saya tidak bisa sukses. Namun ketika pikiran itu terlintas dalam diri saya, ya saya selalu melihat bahwa banyak orang yang menemukan jalan kesuksesannya justru setelah mereka melewati banyak kegagalan. Maka saya mencoba selalu ada harapan di setiap kegagalan yang saya alami. Ya. Saya tidak mungkin berbisnis lagi. Saya mengalami krisis saat itu, ya, dalam pikiran saya. Saya melihat bahwa saya tidak mungkin bisa berbisnis lagi. Kenapa? Karena saya mengalami krisis segalanya saat itu, tahun 2013-2014. Krisis kepercayaan, modal, itu juga sudah jelas, saya nggak punya apa-apa. Dan yang saya lakukan hanya bisa menunggu keajaiban Tuhan untuk merubah keadaan saat itu. Nah, ini yang sering kali terjadi saat itu, Bapak dan Ibu. Akhirnya sampai suatu saat, ya,
saya dipertemukan dengan program 3i Network. Dan hari ini sudah merubah segalanya. Namun saat itu banyak orang yang berpikir bahwa ketika inilah yang terjadi, ketika kita mengalami kondisi yang susah, mengalami kondisi yang sulit, atau mungkin kita berada di zona yang nyaman, yang belum tentu aman, kadang kita suka berpikir, ngapain repot-repot berbisnis? Toh orang tua saya kaya. Nah, mungkin ini pola pikir dari orang-orang yang mereka sudah uh, terlahir dari keluarga yang cukup atau keluarga yang berada. Kemudian bagi orang-orang yang sudah punya usaha sendiri, ya mereka juga mungkin bisa berpikir, mas mau sih punya usaha sendiri, tapi nggak punya modal. Lagi-lagi kita dibatasi oleh pikiran kita. Kita tidak melihat, kita tidak mau membuka pikiran kita bahwa di luaran sana banyak sekali peluang-peluang yang tidak harus memiliki modal besar untuk kita berubah menjadi berhasil menjadi sukses. Atau kadang kita merasa sudah terlalu tua, atau merasa terlalu muda. Sehingga ketika merasa tua, udah ini waktu umur saya sudah cukup tua deh, ngapain saya usaha? Atau yang masih muda atau waktu masih panjang, ngapain saya repot-repot harus ini harus itu. Nah, seperti itu. Ini kadang mental blok bisnis ini yang justru menjadi penghalang besar buat diri kita untuk bisa berubah. Atau seringkali ini banyak banget ya alasan tidak punya waktu, saya nggak kreatif, saya bodoh, saya tidak berbakat bisnis, pendidikan saya nggak tinggi, nggak punya pengalaman, dan lain-lain ya. Banyak hal alasan-alasan yang sebenarnya hanya untuk menutupi kekurangan kita, tidak mau memaksimalkan kemampuan yang ada di dalam diri saya. Dan ini pun saya alami Bapak dan Ibu semuanya. Karena manusia wajar, setiap manusia pasti memiliki pola pikir yang seperti ini. Tapi justru ketika keinginan kita yang kuat, ya, kemudian keinginan kita yang kuat untuk mau berubah nasibnya menjadi jauh lebih baik, saya yakin kita akan selalu membuka setiap kesempatan, selalu membuka setiap peluang yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian apa sih mental block bisnis itu? Nah, ini mental block bisnis adalah mental yang meyakini, ya, mental yang meyakini bahwa dirinya tidak mampu atau tidak berbakat untuk bisnis. Jadi mental block bisnis itu, ya, salah satu mindset atau pikiran yang meyakini bahwa dirinya itu tidak bisa melakukan bisnis. Jadi mencoba juga belum, ya, melakukan juga belum, tetapi di dalam pikirannya dia sudah menetapkan dulu bahwa saya ini nggak bisa bisnis, saya nggak punya bakat bisnis. Banyak sekali yang seperti itu, termasuk saya juga saat itu. Karena buat Bapak dan Ibu yang tahu mungkin, ya, yang baru tahu juga, bahwa bisnis 3i Network dengan konsep networking, insurance, dan networking seperti ini adalah hal yang baru buat saya di 7 tahun yang lalu. Karena dua bisnis ini dulu, ya, ini benar-benar saya negatif terhadap dunia jaringan atau yang disebut banyak orang di MLM, karena saya sering sekali ditawari orang-orang yang menjalankan bisnis MLM, kehidupan mereka biasa-biasa saja, omongan mereka tinggi, penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi kehidupan mereka tidak seperti yang diucapkan. Akhirnya saya tidak tertarik dengan bisnis yang namanya MLM. Apalagi asuransi juga sama, ya, seringkali ketika saya ditawarin asuransi saat itu, yang ada justru kita ditakutin, nanti kalau meninggal, kalau sakit dan sebagainya. Akhirnya saat itu saya ngeblok gitu terhadap dua jenis bisnis ini. Sampai suatu saat karena memang terdesak, saya mencoba membuka. Oh, ternyata kalau kita mau dalami, mau serius, mau belajar, mau masuk ke dalamnya, tidak seseram yang seperti apa yang saya bayangkan. Justru dari bisnis inilah kemudian saya berubah nasibnya 180 derajat. Nah, nanti saya akan berbicara fakta terhadap Bapak dan Ibu. Bagaimana hebatnya kekuatan bisnis yang namanya network marketing ini. Nah, ini mental block, ya, artinya mindset, pola pikir di kebanyakan orang yang mereka belum melakukan, mereka belum menjalani, tetapi mereka sudah menjudge dulu diri sendiri bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Akhirnya itu benar-benar terjadi
Kenapa? Karena ketika kita bilang bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, akhirnya kita menutup semuanya. Peluang ditutup, kita nggak mau masuk ke dalam satu peluang yang di kesempatan yang ada, dan akhirnya ketika kita sudah nutup peluang, ya boro-boro bisa berubah, orang kita masuk aja enggak. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kehidupannya tidak akan pernah berubah karena mental block kita sudah ditanamkan dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita belajar untuk membongkar yang namanya mental block tadi, supaya tidak diri kita ini benar-benar mau menerima untuk hal-hal yang baru. Kemudian selama mental block ini belum bisa dirubah, ini benar-benar sulit sekali merubah seseorang dari mental biasa menjadi mental wirausahawan atau bisnis. Karena banyak orang mencari keadaan yang zona nyaman, bukan di zona aman. Ya. Zona nyaman, ya Bapak dan Ibu. Kerja bertahun-tahun, puluhan tahun, ya padahal dari segi hasil, ya ini tidak ada yang istimewa, kehidupannya tidak berubah, ya dia tetap hidup di keadaan yang sama, ya. Tetapi dia terjebak dalam kondisi nyaman, dan akhirnya dia tidak membuka mindset untuk menjalani usaha. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan di luar sana, terjebak di dalam zona yang nyaman, bukan di zona yang aman. Akhirnya ketika mereka terjebak di zona yang nyaman, ya sudah, tidak ada keinginan untuk berubah, dan itu lagi-lagi mental block-nya yang harus dirubah. Kemudian merubah mental block pada dasarnya ini adalah kita ini mempengaruhi pola pikir kita atau mindset kita dengan sesuatu yang positif. Melalui buku-buku yang sukses, buku-buku sukses, sehingga bisa terinspirasi, kemudian bisa belajar pada orang-orang yang sudah sukses, ya. Belajar ke mereka, atau ikut training, atau ikut acara-acara, atau bahkan saat ini seperti yang sedang kita jalani, yang sedang kita lakukan, ya kita ikuti acara Trialif Channel, ya, bisa jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita merubah pola pikir kita, supaya apa? Supaya mindset kita ini bisa memiliki pola pikir yang positif. Karena ini luar biasa banget gitu. Ketika kita sudah memiliki pola pikir yang positif, kita ini tergerak. Pikiran kita tergerak, pikiran kita terbuka. Untuk apa? Untuk siap menerima apapun yang sifatnya ini membangun. Nah, kadang kalau kebanyakan ini saya juga dulu sama, ini mungkin mindset ya. Ketika kita misalkan ikut di acara-acara seminar, baca-baca buku atau belajar seperti ini kalau sudut pandangnya negatif, ya memang betul otaknya itu harus dicuci biar bersih. Ya. Kenapa? Karena kalau otaknya nggak dicuci, bagaimana kita mau sukses gitu kan? Karena itu ngeblok. Dan saya jujur, saya bersyukur sekali bisa berada di lingkungan orang-orang yang semangat, lingkungan orang-orang yang sukses, di lingkungan orang-orang yang memiliki visi dan misi besar. Sehingga saya tergerak. Dan sampai saat ini, saya menjaga betul. Ya, bukannya saya membatasi pergaulan saya, tapi saya menjaga betul. Kenapa? Karena saya punya visi dan misi yang sangat luar biasa. Pencapaian platinum itu masih jauh, maksudnya artinya ini masih belum seberapa, masih banyak yang harus dikerjakan. Karena finish di posisi di sini kita sebagai crown. Dan justru saya berpikir nanti ketika kita sudah sampai crown pun bukan berarti kita ini selesai perjuangannya. Tidak, justru ujian besar dimulai saat itu ketika nanti kita sudah menjadi crown. Makanya dalam pecahnya nanti kita sampai di posisi crown, dan jadi seorang crown itu benar-benar yang bisa menjadi bukan hanya menjadi inspirasi buat banyak orang, tapi bisa berbagi banyak hal buat semua orang. Dan kita ya sepakat ya buat teman-teman yang ada di sini yang sudah ada di dalam Tria Network, kita sudah sangat sepakat. Tidak ada yang diragukan tentang perusahaan. Perusahaan kita besar. Ya, produk kita ini terbukti ini dalam beberapa hari aja NAB naiknya luar biasa. Artinya ini tidak mungkin terjadi kalau tidak dikerjakan
oleh para ahli yang profesional itu nggak mungkin. Jadi salah satu yang kita fokus yang bisa kita lakukan hanya bagaimana diri kita ini benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang besar dari bisnis yang sedang kita kerjakan ini. Fokusnya cukup di diri kita aja dulu. Kita nggak usah berpikir tentang sudah ada ahlinya. Perusahaan udah bayar orang-orang hebat di sana. Sistem ini udah teruji 7 tahun juga udah luar biasa. Artinya kalau dari segi bisnis, kendaraan bisnis yang sudah kita jalankan ini benar-benar sudah luar biasa. Tinggal kita fokus pada pengembangan diri kita, fokus pada kemajuan mental kita, fokus pada bagaimana kita membangun mental, memiliki mental dan karakter sukses. Saya yakin ya nanti perlahan-lahan waktu yang akan membuktikan bahwa siapapun kita ini punya kesempatan yang sama dan akhirnya bisa satu persatu tangga posisi yang ada di program 3NF ini bisa kita alami. Nih. Jadi ini luar biasa. Nah ini mental block bisnis. Kemudian apa sih mental juara itu? Nah, mental juara ini adalah jika seseorang menghendaki perubahan kecil, maka rubahlah perilakunya. Namun apabila menghendaki perubahan besar, maka rubahlah mental atau pikiran kita. Ini kembali ya kita dialog dengan diri sendiri, apa sih perubahan seperti apa yang kita maui? Perubahan yang bagaimana yang kita harapkan? Kalau kita hanya mengharapkan atau menghendaki perubahan-perubahan kecil, ya kita cukup merubah perilakunya. Tapi kalau kita mau perubahan mental, perubahan besar, ya kita harus siap merubah mental dan pikiran kita. Sekarang logika aja. 3A Network dengan 8 tangga posisi puncak karir kita adalah Crown Agency. Seorang Crown itu income-nya sangat luar biasa, di atas 200 juta setiap bulan. Nah ini menurut teman-teman Bapak Ibu semua, sepakat nggak 200 juta setiap bulan itu angka yang besar, yang sedang, atau yang kecil? Coba. 200 juta setiap bulan. Pasti sepakat, 200 juta itu sangat besar setiap bulan. Nah kalau angka 200 juta setiap bulan itu sebesar, berarti apapun, berarti sikap kita, persiapan kita, perjuangan kita, proses kita ini harus besar. Contoh sederhana, banyak di luar sana yang dia bertahan berpuluh-puluh tahun, bertahan berpuluh-puluh tahun untuk sebuah angka nominal yang di bawah 5 juta. UMR, berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah bekerja puluhan tahun di salah satu perusahaan hanya untuk mereka tahu bahwa kalau saya bertahan puluhan tahun di sini, paling jabatan saya naik sampai di sini. Itu mampu bertahan. Nah sekarang kalau misalkan di 3A Network, karir kita ini Crown Agency ya di atas 200 juta, masa cuma bertahan 2, 3, 4, 5 tahun? Ini nggak bisa, nggak berani. Proses. Ini para Crown kita ini mereka sudah membuktikan bahwa hanya cukup 2 sampai 3 tahun untuk bisa punya income di atas 200 juta. Cuman masalahnya seberapa besar perubahan mental, perubahan sikap yang kita lakukan. Inilah yang sering orang sukses bilang bahwa sukses itu ditentukan oleh sikap 95%, skill 5%. Termasuk, ya saya juga sekarang sedang berjuang. Platinum kalau dilihat angka, lihat crown itu sangat kecil. Saya belum sampai crown. Tapi saya juga sedang berjuang keras. Bagaimana saya memantaskan diri saya, melayakkan diri saya, membesarkan perjuangan saya, membesarkan diri saya untuk pantas dari crown. Dan saya sadar betul kalau sampai saat ini saya hanya sampai di platinum, ya kepantasan itu yang memang sedang saya jalani. Dan saya sedang membesarkan kapasitas saya untuk bisa jadi seorang crown. Karena saya sering sekali belajar dengan para crown yang memang mereka pantas dari crown. Sikapnya, ucapannya, keilmuannya, semuanya mereka pantas jadi crown. Dan saya juga sedang memantaskan. Saya sedang belajar untuk memantaskan bagaimana saya jadi crown. Tapi paling tidak saya bersyukur
Saya mencapai posisi ini paling tidak saya sudah mendapatkan puluhan kali lipat penghasilan saya dari 7 tahun yang lalu yang hanya sehari 50.000. Sebulan 1.500.000, sekarang bisa 50 juta setiap bulan. Saya bersyukur saat itu. Nah, yang perlu dirubah adalah bagaimana kita merubah dan membangun mental kita supaya kita memang pantas dan layak untuk jadi orang sukses. Nah, jadi silakan tanyakan ke pribadi masing-masing, ya Bapak dan Ibu, ya perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kalau perubahan kecil, ya sudahlah, cukup perilaku. Tapi kalau perubahan besar yang dihendaki, ya ini mutlak harus merubah mental dan pikiran kita supaya kita terjadi perubahan yang sangat besar. Nah, bagaimana membangun mental juara? Nah, ini sering sekali orang-orang sukses ya, sering kali diingatkan bahwa kita akan menjadi apa yang kita pikir. Cuman banyak sekali banyak sekali yang hanya kalimat ini dibaca, tapi tidak diresapi. Gitu. Semua orang tahu bahwa kita akan menjadi apa yang kita pikir, tapi cuma dibaca. Dia tidak melakukan, dia tidak action. Dia tidak mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar. Akhirnya kalimat-kalimat ini hanya sebagai kalimat yang cuma dibaca dan akhirnya dilupakan. Padahal kalau diresapi kalimat yang sangat pendek, kalimat yang sangat sederhana ini benar-benar akan terjadi. Kita akan menjadi yang kita pikir. Makanya saat itu ketika saya mencermati kalimat ini, oh orang sukses bilang, Mas Tis kalau pengen sukses jangan nonton TV. Apa hubungannya nonton TV dengan sukses? Ternyata di TV itu banyak berita-berita yang negatif dalam tanda kutip ya. Akhirnya itu mengotori pikiran saya dan saya tidak nonton TV dari 7 tahun yang lalu sampai saat ini. Dan mungkin platinum di Indonesia yang tidak ada di rumahnya nggak ada TV di rumah saya. Saya menjaga itu sampai sekarang saya masih bertahan untuk tidak beli TV, untuk tidak nonton TV. Tapi semua berita saya tahu. Gitu. Terus tidak ada yang tidak mungkin, semua orang tahu kalimat ini tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ya itu tadi, hanya sekedar dibaca. Semua orang juga tahu musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Makanya bukan kompetitor kita, bukan saingan kita, mereka bukan. Nah, kita ada kok, wah nih omset kita turun gara-gara kompetitor kita lebih baik. Oh, kita nggak naik-naik gara-gara kok crossline kita lebih baik. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Bagaimana kita bisa melawan diri sendiri dengan tadi sebuah kemalasan. Dan kita harus percaya bahwa kita ini punya kreativitas. Ya, kita sudah diberi satu modal besar oleh Tuhan berupa kreativitas yang kalau kita bisa maksimalkan, kita bisa menjadi apapun. Kita coba akan satu persatu dibongkar. Ini masih ada waktu ya Pak Fran ya? Masih Pak, tenang Pak, masih panjang. Oke nih teman-teman semuanya. Ini luar biasa ya. Saya mencoba untuk menyerap energi semangatnya Pak Fran ya. Kemarin luar biasa bicara menggebu-gebu karena saya sadar betul saya juga nih saya harus semangat ya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Saya merasakan betul di 7 tahun yang lalu ketika saya punya penghasilan pas-pasan. Cuma punya penghasilan 50.000 sehari dengan menghidupi 5 nyawa itu betapa susahnya, betapa sulitnya. Dan saya mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. 2 tahun kemudian saya berjuang totalitas, ya saya berada di kehidupan yang sangat jauh, sangat berbeda dengan keadaan hidup sebelumnya. Dan saya merasakan, wow, enak loh punya penghasilan puluhan juta itu beneran. Enak loh kemana-mana dengan keluarga naik mobil itu enak. Bisa ngajak keluarga, anak, istri naik mobil itu enak daripada naik motor itu beneran. Ada hujan kita nggak harus berhenti di pinggir jalan untuk nunggu hujan reda, itu enak. Gitu. Dan saya ngalami itu, makanya saya mencoba meyakinkan ke teman-teman semua bahwa ketika kita sudah berada di 3A Network ini adalah satu kendaraan yang
benar-benar bisa mengantarkan kita ke arah sana. Cuman ya itu tadi masalahnya, kita mau nggak berubah, diri kita mau nggak totalitas. Perjuangan kita ini, proses kita ini, mau nggak kita prosesnya ini kita lewati, mau nggak bayar harganya. 3 tahun lah, kasih waktu ke diri kita. Musuh terbesar kita adalah kita, diri sendiri. Kasih waktu, kasih challenge, 3 tahun. Bisnis ini fleksibel, tidak harus full time. Kita kerja, nggak harus ninggalin kerja, kita dagang, nggak harus ninggalin dagang, cukup komitmen 1-2 jam setiap hari. Lakukan selama kita mengerjakan bisnis kita dengan cerita pembinaan dan sebagainya 2 jam setiap hari, itu sudah sangat cukup untuk mengantarkan kita 3 tahun sampai di posisi platinum misalkan. Atau bahkan bisa jadi sampai crown. Cuman masalahnya, pertanyaannya seberapa banyak yang mereka itu benar-benar konsisten setiap hari 2 jam misalkan. Tapi kalau konsisten 3 tahun itu luar biasa. Kita nggak harus melewatkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai posisi yang sangat dasar untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Makanya banyak yang tanya, Pak, saya udah lebih dari 3 tahun, tapi nggak berubah. Apa yang salah? Tanyakan pada dirimu, apa yang Anda lakukan selama 3 tahun? Presentasinya bagaimana? Ikut on sistemnya bagaimana? Belajarnya bagaimana? Perubahan sikapnya bagaimana? Tinggal tanya, jawabannya itu sebenarnya udah ketemu. Soalnya saya merasakan betul, saya ngalami. Kalau benar totalitas, full heart, sepenuh hati, 2 tahun bisa goal itu dalam keadaan dulu tuh kita sulitnya luar biasa. Nggak kayak sekarang, online tuh di mana-mana kita bisa ketemu, kita cuma duduk di rumah ya, masing-masing, di tempatnya masing-masing dari berbagai kota, kita bisa ngobrol dengan orang-orang secara live, dengan pembuktian. Dulu mana bisa seperti itu. Kalau saya dulu bicara potensi, kesempatan, peluang, sekarang saya udah bicara fakta. Hari ini semua orang-orang yang sudah sukses di 3 itu bicara fakta, bicara kenyataan, mereka berbicara apa yang sudah mereka dapatkan. Tapi dulu kami mengerjakan itu nanti ya, nanti sekian. Yang meninggal belum banyak, walaupun ada. Yang membuktikan secara hasil juga belum banyak. Tapi orang-orang yang bertahan, orang-orang yang benar-benar mau berubah, ya dia benar. Paling tidak di atas 10-20 juta dari bisnis ini mereka dapat gitu. Nah, orang-orang yang tadi tidak memiliki mental juara, dia tidak tahan terhadap prosesnya, ketika dia mendapatkan kesulitan, akhirnya muncul alasan, wow, bisnis ini nggak bagus. Bisnis ini nggak layak. Bisnis ini, mending cari yang lain. Dan berapa kali pun ganti bisnis, kalau mentalnya masih bukan mental juara, ya tidak akan pernah sukses. Dapat duit, pasti. Yakin dapat hasil, dapat duit, iya. Cuma untuk sukses, rumusnya aja 95% sikap, 5% skill. Itu untuk sukses. Jadi, kalau untuk sukses, jauh. Dapat duit, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hanya pengen dapat duit atau pengen sukses? Kalau dapat uang, belum tentu sukses. Tapi insya Allah, kalau sukses, sudah pasti yang namanya uang mengikuti. Nah, kalau pengen sukses, ya ikuti prosesnya, ikuti on sistemnya, benar-benar berubah. 3 tahun nggak apa-apa dah, berdarah-darah, dibully, apapun kita sakit, dihina-hina, diledek dan sebagainya. Ya nggak masalah, tapi 3 tahun lihat nanti apa yang bisa kita lakukan setelah 3 tahun. Kita bisa bisa melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Kita bisa memiliki apa yang tidak bisa mereka miliki. 3 tahun, hilang semua kesedihan, hilang semua kesulitan, hilang semua rasa ditolak orang, dihina, diledek. Ketika kita sudah menikmati puluhan juta setiap bulan, ketika kita sudah melihat anak-anak kita ini bisa menguliahkan mereka, memberikan pendidikan yang terbaik, itu kebanggaan yang luar biasa. Hilang semua kesulitan proses itu. Dan itu saya alami, alhamdulillah.
tahun sekarang anak pertama saya sudah selesai sarjana. Wah, kebanggaan. Sudah terbayar semuanya, betul. Saya sudah paling tidak, orang tua bapak saya bisa menyekolahkan saya sampai SMA. Hari ini, paling tidak saya sudah bisa menyelesaikan satu anak saya untuk jadi sarjana. Apa? Trienet wasilahnya. Ini kepuasan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Artinya dari terah pendidikan pun saya sudah, wow. Saya sudah memutus rantai kemiskinan. Paling tidak, saya sudah membekali anak-anak saya dengan pendidikan yang tinggi. Beda. Kepercayaan diri anak-anak, mereka kuliah dengan nggak kuliah beda lah. Ya, seenggak bisa-bisanya anak kuliahan, oh mereka punya ijazah sarjana, kebanggaan buat mereka. Dan kebanggaan yang luar biasa buat kita orang tua. Nah, semuanya itu perlu mental dari awal. Karena saya tahu betul, dan saya mengalami perubahan mental yang harus dilakukan ini memang dahsyat luar biasa. Dan banyak yang tidak lolos. Tapi percaya, ketika teman-teman semuanya, Bapak Ibu, yang hari ini memiliki perasaan sama kayak saya di 6 tahun yang lalu, ketika terus melakukan, terus menjalani, terus membangun mental positif, terus membangun mental juara, suatu saat akan tiba waktunya, akan tiba saatnya, semuanya itu dibayar sangat mahal. Dan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena orang sukses adalah orang yang terus berjalan, sementara orang gagal adalah yang mereka berhenti menjalani prosesnya. Pertanyaannya, mau gagal, mau sukses itu pilihan. Mau sukses, setiap Sabtu kita, bukan hanya setiap hari Sabtu, setiap hari kita mendapatkan ilmu dan inspirasi. Masa iya kita nggak terketuk kan gitu? Pembicara-pembicara itu bukan motivator-motivator yang mereka bayar, tapi pelaku bisnis. Mereka dari kalangan orang-orang biasa sebelumnya, dari para orang minoritas. Tetapi mereka sudah punya penghasilan puluhan juta. Gold Legacy ke atas, Silver Legacy ke atas itu sudah sangat luar biasa. Sekarang UMR kita 4 juta. Silver itu bisa di atas 10 juta. Gold biasa di atas 20 juta. Platinum di atas 40 juta. Dan nggak butuh waktu puluhan tahun. Rata-rata 2-3 tahun. Mereka serius, mereka kerjakan, mereka sudah sampai di titik itu, di posisi itu. Yang dilakukan ya cuma seperti ini. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita membangun sikap mental juara kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia-manusia yang memiliki mental pemenang, manusia-manusia yang memiliki mental juara. Nih, jadi kita lanjut, teman-teman semuanya. Nah ini, terus ini juga sering sekali pasti setiap orang sukses selalu bilang Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ya, sahabat Ria Network yang sangat luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Ya. Ini pikiran, ya, pikiran apa yang ada di pikiran kita. File-file yang ada di pikiran akan menjadi file yang ada di pikiran kita, dan kemudian file-file itulah yang akan dikirim ke seluruh tubuh kita, dan itu akan menjelma menjadi perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, perbuatan yang sedang kita lakukan saat ini adalah hasil dari perintah file yang ada dalam pikiran kita. Nah, file pikiran kita itu dari yang ada di pikiran kita itu dari mana? Ya, dari yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang file positifnya itu yang mendominasi isi pikiran kita, maka perbuatan itu akan menjadi hal-hal yang baik. Tapi ketika banyak file-file yang positif, yang negatif yang ada di pikiran kita, ya perbuatan kita juga negatif, yang akhirnya nanti akan menjadi kebiasaan. Nah, sekarang sederhana sekali ketika kita sudah punya tujuan, kita sudah punya goal, kita sudah punya impian. Kenapa orang sukses selalu bilang impian? Supaya apa? Supaya kita dalam melakukan prosesnya itu benar-benar luar biasa. Banyak yang tadinya nggak bisa, ketika kita membiasakan diri, pasti lama-lama juga bisa kok.
Karena sukses adalah pengulangan. Ya, saya dari 7 tahun sampai sekarang, alhamdulillah saya berulang-ulang seperti ini. Akan ahli bagaimana kalau setiap kali kita sulit, kita pindah. Setiap kali. Oke, tambahan dari saya, khususnya buat mitra-mitra di 3i Network yang lagi live di Zoom maupun di YouTube-nya Ian Ringsek. Nah, meskipun Bapak Ibu yang hari ini belum bisa meluangkan waktu untuk prospek maupun untuk menjalankan sistem, karena di luaran sana banyak yang bertanya, aduh saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa closingin Pak, solusinya dong Pak. Ini oke, hari ini saya akan sedikit memberi tahu cara mengclosingkan. Yang pertama, kalian itu harus konsisten dalam hal prospek misalnya. Nah, contoh hari ini kalian bikin sebuah schedule, apa itu mau catat teman di waktu SMK, waktu sekolah MTS, catat sebanyak-banyaknya relasi ataupun teman kalian dimanapun yang kamu ingat. Nah, setelah kita jadwal schedule, kedua kita konsisten terus prospek. Ingat, orang hebat tanpa prospek tidak apa-apanya bagi saya. Oke. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah melakukan prospek, kita harus melakukan apa yang namanya itu, kita harus melakukan follow up. Betul yang kemarin saya sharingkan sama Bapak Tiswanto, kalau kalian tanpa melakukan hal tersebut, schedule, bikin jadwal atau bikin acara, tulis nama teman, undang atau ke pertemuan atau datang langsung ke rumahnya. Yang kedua, prospek bisa di mana aja, bisa online, bisa maupun offline juga bisa. Nah, yang ketiga follow up. Kebanyakan nih, banyak para nasabah ataupun para agen asuransi ketika kita sudah melakukan jadwal schedule prospek, nah yang ketiganya lupa. Sering gak tahu kenapa yang namanya follow up itu kita wajib. Jangan lupa kalau misalkan orang tersebut kita udah prospek, udah berkali-kali kita prospek, kalau tanpa di follow up, nol besar ke closing, nol. Makanya dari itu lakukanlah 3 hal tersebut. Oke. Aduh saya nggak bisa Kak, soalnya punya anak. Cegah. Orang kalau paham, cara mengerjakannya juga beda. Orang kalau nggak paham, nggak dikerjakan, hasilnya juga beda. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana kebanyakan alasan, maaf banget, malu sama saya. Orang laki-laki yang usia 25 tahun naik kereta menuju Purwokerto membangun jaringan. Pertama, bermula dari pikiran. Kedua, bermula dari perbuatan. Ketiga, kebiasaan. Nah, ketika pikiran kita selalu positif, perbuatan kita selalu positif, gak mikirin yang aneh-aneh gitu, insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan. Betul tadi yang dibilang dari Bapak Tiswanto, cara membuka mental juara itu ada 3. Ingat, ada 3. Pertama, pikiran. Kedua, perbuatan. Susah ya. Ketiga, kebiasaan. Nah, untuk Bapak Tiswanto, saya sangat berterima kasih atas waktunya. Ini pasti bermanfaat, khususnya buat mitra-mitra saya dimanapun kalian berada. Simak materi yang barusan Bapak Tiswanto paparkan, karena saya yakin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, kalianlah yang nantinya akan menjadi seorang platinum menggantikan seorang Bapak Tiswanto. Oke, sekian dan terima kasih. Go Kron. Perkenalkan, nama saya Tiswanto. Saya asli dari Cilacap, tapi domisili saya di Bandung. Latar belakang saya
di 3 tahun yang lalu sebagai penjual telur asin keliling. Saya memutuskan untuk join di 3i Network ini sudah 3 tahun. Satu kesempatan yang luar biasa, satu momen yang luar biasa, di mana dengan 3i Network ini kehidupan saya 180 derajat ini berubah. Saya berjuang selama 3 tahun, alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk pertama kalinya ikut Akademi Crown yang ada di puncak Bogor ini. Buat Anda sekalian, saya tidak punya latar belakang multi level, saya tidak punya latar belakang asuransi, tapi hanya modal kemauan. 3 tahun kemudian, alhamdulillah hari ini saya posisi Platinum Agensi. Platinum Agensi itu kurang lebih sekitar 50 juta setiap bulan.